Berapa RTH-nya? RTH-nya 18. Yang lain bagaimana? Sama Bu hasilnya. Yang lain? Sama Bu. Oke, untuk yang kedua, untuk yang itu ada poin A, B, C. Coba A-nya berapa? A-nya 3 volt Bu. Dari mana bikin menghitungnya? Dan pertama-tama dicari I totalnya dulu Bu. I dulu, baru cari VR Bu. Ada cara yang lain? Kamu kan udah pernah belajar pembagi tegangan, kenapa nggak pakai pembagi tegangan? Ada yang cara mencari dengan cara yang lain? Ada yang menyelesaikan dengan pembagi tegangan? Ada Bu. Gimana cara mencari pakai pembagi tegangan? Kan tadi yang RT-nya udah diketahui ya Bu, sama tegangan yang ketika dibuat Evenin juga udah diketahuin. Nanti dari situ tinggal dapat VR-nya sama dengan R-nya yang diiniin per R ditambah 18 yang tadi udah disebutin sama Indri dikali 9. Hasilnya? Saya masih ngitung Bu. Hasilnya 27 Bu. Hasilnya 3 volt. 9 per 18 ditambah 9 kali 9 Bu. Kali 9. Jadi 3 volt. 3 Bu. Oke. Terus? Untuk yang B? Untuk yang B sama Bu, cuma yang V-nya itu diganti sama 5,4, nanti dicarinya R. Ketemu R-nya 27 ohm. Kemudian untuk yang C ini saya tanya, ada yang tidak paham? Baik, kalau misalkan sudah paham semua, bagaimana dengan yang soal kedua? Ada pertanyaan tidak? Soal kedua, kalian bisa ngerjain pakai apa? Saya sebenarnya itu sudah memberi contoh di mana. Ada yang tahu di mana? Baca PPT-nya enggak? Atau udah selesai belum mengerjakan soal yang kedua? Belum Bu. Belum Bu.
Saya waktu hari Kamis itu sudah membahas soal yang mirip dengan 5410. Saya sudah bahas itu. Mirip. Ada di mana coba? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu di mana? Di PPT. Dibaca nggak sih PPT-nya? Ingat nggak kemarin saya ngejelasin ini? Sama nggak? Iya, Bu. Iya Bu, sama. Coba Mirip. sekarang kerjain. Yang kamu cari tadi bukan maksimum power transfer, tapi yang kamu cari adalah berapakah nilai IA, berapakah nilai R, berapakah RL supaya IB-nya itu 2 miliampere.
Ya, Izin jawab Bu, untuk hasil R-nya saya nemu 0. ada yang sudah ketemu? Yang lain? R-nya sama dengan 0 Bu. Kenapa 0? R-nya Bu. Ya, kenapa 0? Coba. Ada yang bisa jawab? Karena arus IB-nya juga short circuit. Short circuit. Coba, dari sekian banyak ada pertanyaan tidak? Apakah semua mendapatkan hasil yang sama? Iya, Bu. Yang lain? Oke, saya kasih satu soal lagi. Silahkan. Dan RL-nya 12. Sudah terlihat?
Sudah dicatat soalnya? Lihat, Bu. Untuk bab 7 apakah sudah dibaca? Sudah, Bu. Oke, bab 7 itu belajar tentang apa? Tentang kapasitor dan induktor. Kapasitor dan induktor. Itu yang tadi itu nanti dikerjakan ya, di-upload di Epsilon hari paling lambat hari Kamis, sama nanti soalnya tolong PC nanti diingetin saya ya untuk ngasih soal yang hari ini. Karena udah jam 14, saya langsung masuk dengan asumsi bahwa kalian sudah paham tentang Thevenin dan Norton. Sudah terlihat? Sudah, Bu. Lihat, Bu. Jadi untuk bab 6 belum kita bahas sekarang karena nanti bab 6 itu tentang OM. Nah, nanti kita akan bahas setelah TS ya, setelah kita bahas transistor dan lain-lain. Nah, di chapter ini kita akan membahas tentang komponen selain R yang dia sifatnya tidak statik alias dinamik. Kenapa dinamik? Kenapa dinamik? Karena apa? Kenapa disebut sebagai komponen dinamik? Karena mengandung kapasitor, Bu. Ya, justru itu. Kenapa rangkaian yang ada kapasitor atau induktor itu disebut sebagai rangkaian dinamis? Karena mampu menyimpan energi. Kenapa? Mampu menyimpan energi, Bu. Kalau gini, kalau kita meninjau suatu R, ya, suatu R. Nah, kalau R itu dihubungkan dengan sebuah baterai, maka arus yang lewat di R itu seperti apa? I-nya bagaimana? Konstan. Konstan. I-nya konstan. Kalau baterai ya, I-nya konstan. Kalau misalkan kamu punya R-nya itu dihubungkan dengan sebuah sumber yang tidak konstan, misalkan dihubungkan dengan sumber tegangan aki kan konstan ya, sumber tegangan AC. Nah, AC itu kan berarti dia akan bolak-balik ya, akan berbentuk sinusoida. Maka I-nya bagaimana? I-nya Berubah bukan, Bu. Berubah, Bu. berubah, tapi dia nilainya apa? Nilainya itu akan mengikuti V-nya. Paham nggak? Kalau misalkan ya, misalkan V-nya misal 220 volt cos 50 kan 2 pt ya, 100 T gitu ya. V-nya 220 kali akar 2, 220 kali akar 2 cos 2 pt, 2 PFT atau omega T, berarti kan 2 kali 100 kali P, berarti 100 PT. Jadi misalkan saya punya sumber listrik PLN, persamaan VT-nya adalah
kan 220 itu RMS-nya. Nah, berarti saya harus kalikan akar 2. 220 kali akar 2 cos 100 PT. Maka I-nya adalah VT dibagi R. Misalkan R-nya itu 1000 ohm. Ya udah, berarti nilainya akan selalu 220 akar 2 cos 100 PT per 1000. Ketika V-nya itu V kan bergantung T ya. Ketika T-nya 1 sekon, 2 sekon, maka T-nya maka I yang lewat di R itu juga mengikuti V. Ya, itu tetap dikatakan statik. Tapi kalau kapasitor dan induktor itu punya kemampuan untuk menyimpan. Maka menyimpan apa? Menyimpan maka V yang ada di ujung-ujung kapasitor atau induktor itu dia nilainya tidak akan linear terhadap VT-nya. Dia akan dari 0 sampai maksimal atau dari maksimal ke 0. Jadi nanti ketika di dalam sebuah sirkuit, misalkan nanti di ini AC, antara R dengan L atau C itu akan ada perbedaan fase. Tapi kalau I pada R dengan P sumber itu fasenya ya. Nah, kalau misalkan kita hubungkan dengan sumber tegangan DC, maka I-nya konstan kalau R. Tapi kalau di induktor atau kapasitor, I-nya itu akan mulai dari 0 hingga maksimal. Gitu. Ya. Nah, untuk mengetahui nilai V atau I dari sebuah kapasitor atau induktor itu nanti perlu juga ada parameter awal yang diketahui. Misalkan V ketika mulai dihubungkan namanya V0. Nah, itu nanti akan mempengaruhi nilai VT-nya baik untuk kapasitor maupun induktor. Jadi harus tahu berapa V0-nya atau berapa I0-nya. Nah, ini adalah contoh dari kapasitor. Contoh dari kapasitor. Kapasitor macam-macam, tidak hanya kapasitor yang seperti ini saja, elektrolit, tetapi ada kapasitor yang non polar. Yang ini elektrolit berarti dia akan positif, ada positif, ada negatif. Dipasangkannya bagaimana? Di dalam rangkaian, di dalam sebuah rangkaian besar ya tergantung kapasitor, karena kapasitor ini bisa nanti dipasang sebagai filter atau sebagai kopling kapasitor untuk penyekat arus DC atau sebagai grounding AC atau disebut sebagai bypass kapasitor. Nah, untuk yang besar-besar ini bisa juga biasa dipakai untuk satu daya artinya dari AC ke DC. Kapasitor kalau kalian lihat ini di sini macam-macam, ada yang tantalum, ini elektrolit, ini ada yang tantalum ya. Kemudian ada yang kertas, ada yang mika. Nilainya juga variasi. Kalau ini sudah ukuran besar, mikro ya, ribuan mikro. Kalau yang ini biasanya ratusan nano, misalkan 100 nanofarad. Atau ada yang piko. Nah, yang kecil-kecil ini. Kalau induktor seperti apa? Kalau induktor, ini induktor. Nah, ini induktor. Induktor itu bisa dibuat sendiri dengan menggunakan inti besi, kemudian dililit kawat. Ini induktor, ini induktor. Pun ada yang
bentuknya seperti kapasitor seperti ini, tapi ini induktor. Terkadang induktor itu harus dibuat karena ketersediaan induktor di pasaran itu lebih terbatas daripada kapasitor. Bagaimana kapasitor itu bisa menyimpan energi listrik? Kapasitor bisa menyimpan energi listrik dalam bentuk medan listrik. Kapasitor itu bentuknya secara geometris itu cukup banyak variasinya. Ada yang bisa menyebutkan kapasitor apa aja? Halo? Ada yang bisa menyebutkan kapasitor jenis apa saja? Saya ya ada kapasitor kertas, kapasitor nikel, sama kapasitor Itu kan secara geometris. Kapasitor itu terbuat dari apa atau di dalamnya isinya apa? Pernah dengar kapasitor sejajar? Kapasitor itu sebenarnya atau secara geometri dia itu terdiri dari dua pelat logam. Yang satu itu harus bermuatan positif dan satu harus bermuatan negatif. Caranya adalah dengan memuatinya menggunakan sumber tegangan, sumber arus ya. Nah, selain kapasitor paralel, tapi sejajar ada kapasitor apa saja? Waktu fisika sudah dijelaskan. Sudah dua. Kapasitor apa saja? Lupa. Yang biasa kamu pelajari kan kapasitor ini. Kapasitor keping sejajar kan? ya Bu. Kapasitor keping sejajar kan? Itu terdiri dari empat pelat ini yang nggak bisa sejauh D. Nah, pelatnya kalau tadi saya sedang menjelaskan ini ada yang polar, ada yang non polar. Kalau yang non polar berarti mana yang dihubungkan dengan sumber
tegangan positif, maka dia akan menjadi perempatan positif. Nah, ketika salah satu kalau misalnya polar, maka dimanapun itu bebas. Tapi kalau misalkan yang polar, maka yang positif ini dia ada yang negatif, ada tandanya nanti yang positif itu harus dihubungkan dengan sumber dengan unsur positif baterai atau sumber tegangan. Kalau tidak nanti bisa sebalik dan itu jadi konslet. Nah, yang terjadi ketika dihubungkan dengan sumber tegangan positif dan negatif, maka akan adanya medan listriknya dari positif ke pin positif ke pin negatif. Medan listriknya itu adalah EX. Nah, di sini saya sudah menuliskan bagaimana cara melakukan ini. Ini ada di buku kaos. Ini adalah materi saya waktu mengajar sekitar 2. Jadi ini kalau ada pin positif, saya ambil pin positif saja, maka akan ada garis-garis medan listrik. Garis-garis medan listriknya karena ini bermuatan positif, maka dia akan sejajar dan meninggalkan sejajar sambung X ya, meninggalkan keping karena positif. Nah, ini tegak lurus bidang kapasitor, bidang lempeng tadi positif ya. Kemudian kalau saya ingin mencari berapa medan listriknya, maka saya buat bidang Gauss ya. Kenapa 2? Karena ada 2 permukaan depan dan permukaan belakang. Kemudian ini seperti ini bidang Gauss ya. Ini adalah normalnya sejajar dengan E. Sehingga menggunakan hukum Gauss saya bisa tentukan berapa E, yaitu E.dl E.dA integral E.dA sama dengan Qn cos per epsilon. Nah, Qn cosnya Q yang melewati atau menembus A. Sementara rapat muatannya adalah ini plus sigma, maka Q yang menembus A ini sama dengan sigma kali A. Kemudian untuk sebelah kiri ini ada integral E.dA. E dan A-nya itu tegak lurus atau E itu sejajar dengan normal. Jadi normal dari A. Sehingga saya tuliskan di sini E kali dA cos 0 kali 2. Kenapa kali 2? Karena A-nya ada 2. Sehingga saya dapat ini 2 A E sama dengan ini. A-nya saya coret, maka E-nya sama dengan ini. Sigma per 2 epsilon 0. Ini E yang di sini dan yang di sini sama seperti ini. Besarnya segini. Sehingga kalau saya punya 2 keping, kalau dari sini kita lihat bahwa E untuk bidang yang sangat luas tidak bergantung pada jarak dari bidang. Jadi dimanapun titiknya akan sama E-nya. Hanya yang mempengaruhi nanti arahnya, ada yang ke kanan atau ke kiri. Tapi E-nya ini searah dengan N atau searah dengan N dari si bidang ini, dari bidang Gaussnya. Sehingga kalau saya punya 2 pelat sejajar, ini pelat ini dan pelat ini, positif dan negatif. Yang positif saya terapkan mirip dengan ini, dia ada yang ke kiri, ada yang ke kanan. Ini yang positif, ada yang ke kiri, ada yang ke kanan. Di sini juga ada yang negatif, ada yang negatif itu karena dia bermuatan negatif, maka E-nya akan menuju ke bidang tersebut, menuju ke lempeng tersebut. Jadi ini E-nya seperti ini, menuju ke lempeng. Kalau saya bagi menjadi ini daerah 1, daerah 2, daerah 3, maka yang daerah 1 akan saling menghilangkan atau saling, kalau saya jumlahkan hasilnya total 0, daerah 3 juga 0, yang sisanya daerah 2. Sehingga kalau saya punya 2 lempeng seperti ini,
medan listrik yang tersisa hanya di antara kedua lempeng atau daerah dua. Totalnya berapa? Totalnya kalau saya punya E yang besarnya sama, arahnya sama dari positif ke negatif, maka hasilnya ini sigma per epsilon naught. Nah, ini kalau kalau medan listrik pada dua keping sejajar. Nah, berdasarkan dengan menggunakan E ini kita bisa menentukan C. C itu apa? C adalah ini kemampuan sebuah device untuk menyimpan energi di antara keping-kepingnya. Ya, jadi menyimpannya itu di sini. Di sini dalam bentuk medan listrik. Nah, sehingga kalau saya ingin mencari C, tentu saya menghitungnya dari medan listrik. Nah, tadi kita sudah lihat di sini medan listriknya besarnya adalah sigma per epsilon 0. Sigma per epsilon 0. Sigma itu adalah rapat muatan persatuan luas atau Q per A. Q itu sigma kali A, berarti kalau Q itu sigma kali A, berarti kalau sigma itu adalah Q per A. Sehingga EX itu sama dengan ini, Q per epsilon 0A. E itu adalah medan listrik, arahnya X tadi. Nah, terus dari sini, ya, dari sini kita kalau ingin cari C bagaimana? Kita ingat-ingat bahwa hubungan E dengan V itu ada apa? Masih ingat V dengan E? V dengan E. Masih ingat nggak? V dengan E. V atau delta V sama dengan kalau E itu kaki per R kuadrat. Kalau V kaki per RB. nah, berarti E sama dengan V kali apa atau bagi apa? E sama dengan Q dikali V. E sama dengan K Kaki per R R kuadrat, kuadrat. ya kan? Ya. R kuadrat, ya. Kalau V apa? Kaki per R. V sama dengan K per R. Berarti kalau E sama dengan V per R, Bu. apa? V Per R. per R. Di sini berarti E itu sama dengan V per D. Ya kan? Iya, Bu. Iya, Bu. V per D. Maka kalau saya buat ini E sama dengan Q per epsilon 0 kali A, artinya apa? V sama dengan Epsilon 0 A dikali D. nggak ada epsilon 0. Ini loh, ini E dikali D. E kali D. Ya kan? D kali D. E kali D. E-nya sama dengan
Q per epsilon 0A. Nah, Per epsilon Q per epsilon 0 kali A, ya kan? Sehingga ini di sini mungkin saya nulisnya agak susah. Q kali D dibagi epsilon Epsilon nol A. epsilon 0 kali A. Ini saya B kali A. Paham sampai sini? Paham, Bu? Jadi V sama dengan Q kali D per epsilon 0 I 0 gitu ya kali A. Kali A. Nah, dari sini ya kita bisa kemudian menentukan oh ini ada Q, ini ada variabel lain yang sangat bergantung pada geometri. Geometri apa? Geometri si kapasitornya, karena nanti ini hanya berlaku untuk kapasitor yang keping sejajar saja. Kalau nanti kapasitornya tidak keping sejajar, maka D per epsilon 0 kali A ini tidak berlaku lagi. Nah, karena ini suatu besaran baru, kemudian yang nilainya akan bergantung pada si geometri dari kapasitor itu yang kemudian disebut dengan kapasitansi. Jadi kapasitansi untuk kapasitor itu adalah apa? Keping sejajar epsilon 0 kali A per D. Epsilon 0 kali A per D. Kamu lihat di sini, ya kan? Faktor apa yang mempengaruhi besarnya C? Bukan C sama dengan Q per delta V, tapi C itu sangat bergantung pada geometrisnya. Nah, geometrisnya bentuknya apa? Kalau kapasitor keping sejajar ya berarti ini. Paham sampai sini? Paham, Bu? Bagaimana kalau misalkan atau bagaimana supaya saya bisa memperbesar C? Ya ini aja yang kita mainkan. A-nya bisa saya perbesar, D-nya bisa saya perkecil, atau epsilon 0-nya ini kan bergantung pada dieelektrik. Dieelektrik itu bahan yang ada di sini. Apa itu dieelektrik? Dieelektrik adalah bahan yang dia itu akan mudah terpolarisasi. Dia terdiri dari dipol-dipol listrik. Dia akan terpolarisasi ketika ada medan listrik. Nah, dieelektrik itu udara juga dieelektrik. Udara juga dieelektrik. Tapi dia punya konstanta dielektriknya 1, di sini 1 kali epsilon 0. Kalau misalkan saya ingin meningkatkan C, maka saya perbesar konstanta dielektriknya di sini, konstanta relatifnya ya. Bisa saya kasih material lain, kain misalkan, keramik misalkan, kertas atau tantalum atau larutan dielektrik. Lalu bagaimana? Apakah hanya ini aja? Tidak. Kamu bisa buat ini kapasitor silinder. Fasilitor silinder, cara menentukan Q-nya bagaimana? Pada dasarnya sama. Yang pertama yang harus dilakukan adalah mencari apa? Mencari E dulu. E dicarinya pakai apa? Pakai hukum Gauss. Pakai hukum Gauss. Hukum Gaussnya bagaimana? Ya tadi integral E dot dA sama dengan Q N plus per epsilon 0. Kalau silinder kapasitor ya sama, tetap harus ada 2 keping. 1 keping positif, 1 keping negatif. 1 keping positif, 1 keping negatif terpisah pada jarak D.
Ini terpisah pada jarak ini. Bagaimana kalau sudah ketemu V-nya? V-nya bisa E-nya bisa dicari kalau ini pakai ini. Ini yang tadi saya bilang apa namanya? Hukum Gauss E.dA sama dengan epsilon 0 Qn plus per epsilon 0. Sehingga dapat E ini. Kalau E-nya sudah dapat, kita bisa cari V. V-nya pakai apa? V kan tadi E dr, E kali R. Nah, karena ini dari sini ke sini, maka dari A sampai B kita integralkan lagi ini I dr dari A sampai B. Ketemu delta V-nya, maka saya bisa cari C. Ini seperti ini. Ini untuk yang geometrisnya berbentuk apa? Berbentuk silinder. Contohnya apa? Contohnya yang seperti ini. Ini. Nah, kita lihat di sini C-nya. Nah, ini C sama dengan Q per delta V atau dari sini delta V itu sama dengan selalu ada ini. Ada bentuk geometri, ada parameter-parameter yang mengikuti bentuk geometrinya. Ini ada B, ada A. B itu apa? B adalah jari-jari keping yang terluar. A-nya adalah jari-jari keping dalam. C-nya sama dengan ini. Selalu ada ini epsilon 0, ya, epsilon 0. Kemudian ini ada 4pi AB per B min A. Nah, ini kalau misalkan kalau misalkan saya ingin memperbesar, ya tinggal diperbesar aja parameter ini atau diisi dengan dielektrik. Apakah hanya ini saja? Tidak, ada yang bola juga. Caranya bagaimana bola? Ya sama, selalu cari E-nya dulu. Nah, ini E-nya untuk bola kan kamu udah tahu, kaki per R kuadrat. Kemudian untuk mencari delta V-nya kita pakai ini. Integral A sampai B E dr dapat ini. Ini bergantung lagi pada geometri. Itu. Ya, jadi jangan cuman yang namanya kapasitor itu keping sejajar. Makanya selalu ada ini kapasitor keping sejajar. Ya, kapasitor keping sejajar. Kenapa? Karena tidak semua kapasitor itu berbentuk keping sejajar. Paham? Paham, Bu? Paham, Bu. Paham, Bu. Ambu. Yang disimpan dalam kapasitor ini, yang simpan energi listriknya adalah dalam bentuk medan listrik. Nah, kenapa kalau diberi dielektrik itu jadi apa namanya? Jadi apa tadi? C-nya besar. Ada yang tahu? Kenapa C-nya besar setelah ada dielektrik atau tambahan dielektrik selain udara ya? Ada yang tahu?
tadi kalau misalkan isinya udara seperti ini. Ya, isinya udara, C sama dengan kan epsilon 0 A per D. Sekarang ketika saya beri dielektrik, sebenarnya tadi dielektriknya udara ya. Sekarang dielektriknya selain udara yang memiliki konstanta relatifnya lebih besar, lebih dari 1. Ini mula-mula ketika tidak dihubungkan dengan sumber tegangan, maka di keping ini belum ada muatan ya, belum ada muatan positif atau negatifnya, masih seperti ini. Ini bahan dielektriknya terdiri dari dipol listrik ya. Nah, ketika kita beri tegangan dengan cara menghubungkan ini yang sumber positif ini dengan kutub sumber negatif, maka akan ada medan listrik. Medan listriknya kan dari positif ke negatif kan? Katakan medan listriknya E0 ya, E0. Kemudian kita ukur E0. E0-nya kan tadi kan sudah kita pahami ya. Berapa E0-nya tadi? E0-nya itu 8,85 kali 10 pangkat min 12. E0 ini medan listrik yang tadi nih. Oh, dikirain epsilon 0. Epsilon 0 enggak. Lah, saya nggak akan ngomong E0. Lah. Ini, lihat nih. E itu kan tadi sigma per epsilon 0 kan? Ini E itu sama dengan sigma per epsilon 0. Ini E0 ketika tidak ada dielektrik. Ya, sigma per epsilon 0. Atau E0 itu sama dengan ini V per D. Nah, sekarang kalau ada dielektrik, nah dielektriknya sekarang kena medan listrik. Dielektrik itu ketika kena medan listrik, maka ini ya dia akan di sini ada muatan. Ini kan muatan positif, ini ada muatan negatif. Nah, yang tadi ini kan lihat ya, ini ada perbedaan arah ya, coba orientasi. Ini kan dia acak. Setelah ada medan listrik, ini jadi positif, ini jadi negatif, keping negatif, maka dipol listrik itu kan terdiri dari muatan positif sama negatif. Yang muatan positif ini akan mengarah ke muatan negatif. Nih, akan mengarah. Nih, akan cenderung mengarah ke muatan positif. Negatif. Dan yang negatif otomatis akan arah ke lempeng positif. Kelihatan? Lihat bedanya antara gambar A dan gambar B. Kelihatan? Kelihatan, Bu. Akibatnya apa? Akibatnya ini kan ada yang kanan, yang sebelah kanan ini ya, yang dipol listrik ini. Semua yang positif ada yang di kanan, yang negatif itu di kiri. Maka akan memunculkan medan listrik dari dipol listrik. Medan listrik dari ini, yang positif-positif ini. Arahnya kemana? Arahnya ke kiri, kan positif ke negatif. Namanya ini E aksen. Sehingga ada E0 yang dari lempeng positif ke negatif, yang ada karena dihubungkan dengan sumber tegangan, dan ada medan listrik dari dipol listrik di elektrik ini, arahnya ke kiri. Sehingga kita bisa jumlahkan E0 ditambah E aksen, tapi E0 ke kanan, E aksen ke kiri. Jadi muncullah ini E. Jadi medan listriknya itu totalnya berapa?
Totalnya adalah Bu. E sama dengan E0 kurang E Aksen. lebih besar atau lebih kecil dari E0? Lebih kecil, Bu. Lebih kecil. Nah, kenapa lebih kecil kok jadi C-nya jadi besar? Yang tahu? Karena aksennya arahnya berlawanan sama E0, Bu. Oh, kayak gitu, bukan gitu. Dan udah tahu dari sini kan E0 dengan E itu lebih besar E0, ya. E itu sama dengan E0 min E aksen. Lebih kecil yang jelas, lebih kecil. Nah, pertanyaannya, setelah dikasih dielektrik, itu C-nya, kan gini, salah satu cara memperbesar C adalah dengan ini kasih dielektrik, ya kan? Iya. Dielektrik selain udara, sehingga ini C sama dengan yang tadinya epsilon 0 kali A per D harus dikalikan dengan konstanta dielektrik. Nah, konstanta dielektrik itu kalau udara 1. Kalau yang lain, nih udara ini 1, sekian. Parafin itu 2,2. Karet itu 2,8. Kalau mau pakai kertas itu 3 sampai 7. Kuarsa itu ini. Gelas itu ini, mika itu 7. Etanol itu 24. Ya kan? Air, water 80. Water itu berarti konstanta dielektrik yang lumayan besar. Bahan dielektrik yang konstanta dielektriknya besar. Ya kan? Ini kamu bisa isi di antar ruang itu tadi dengan ini, bahan-bahan ini. Ketika kamu isi, maka karena ini merupakan bahan dielektrik, maka ketika ada medan listrik, dipol listriknya itu akan beraturan itu akan yang positif menuju ke keping negatif, yang negatif menuju ke keping mengarah ya ke keping positif, sehingga memperkecil E. Loh, kalau E-nya kecil, kenapa C-nya bisa besar? Itu loh pertanyaannya. Karena apa? Karena E berbanding terbalik, Bu. Dari mana tahu berbanding terbalik? Dari C sama dengan Q per ED. Dari ini kan tadi. Mana tadi yang saya jelaskan? Oh, yang ini. Ini kan? Iya, Bu. Ini kan ya. Ini kan kamu bisa lihat bahwa ini tadi mana tadi? Ini V sama dengan Q per C. C itu sama dengan Q per V. V itu sama dengan E kali D, ya kan? Kalau, ya enggak? Halo? Paham nggak? Paham, Bu. Paham, Bu. Paham ya? Jadi ini kalau kita tuliskan di sini, C itu sama dengan Q per V. Ketika atau Q per E kali D. Kali D. Jadi kalau E-nya makin kecil, E-nya makin kecil, maka C-nya akan makin semakin besar. Besar. Prinsipnya kenapa kok dikasih dielektrik jadi C-nya makin besar. Paham ya? Paham, Bu. Sampai situ. Sekarang saya mau bahas ini. Tadi untuk memuat tinggi maka harus dihubungkan dengan sumber tegangan. Ketika dihubungkan sumber tegangan maka akan mengalir arus. Arusnya ini arus katakan IT. Nah, IT itu nilainya tidak konstan. Kenapa tidak konstan? Karena IT ya secara bersamaan kan I itu sama dengan dq per dt. Sementara Q-nya
Ya, Q-nya itu kan tidak konstan. Q itu kalau tadi C itu sama dengan Q per T, maka Q itu sama dengan C kali V. Ya, C kali V. Nah, untuk mengisi kapasitor itu butuh waktu. Waktunya dari 0 sampai T. Kenapa dari minta hingga sampai T? Kenapa? Cuma sampai T karena yang namanya kapasitor itu tadi punya kapasitas tertentu. Q-nya pun tertentu, tidak akan Q-nya sampai tak hingga. Ya, Q-nya tertentu. Karena C-nya terbatas tadi. Maka IT ini sangat bergantung dari Q atau sangat bergantung dari C kali VT. Jadi IT itu sebenarnya C D, kan ini dQ per dt, Q-nya saya ganti dengan CV, sehingga ini C dV dt. Nah, C-nya konstan. C itu tidak akan berubah selama bentuk geometrinya tidak dirubah. Paham ya? Jadi kalau misalkan kamu punya sebuah kapasitor, membangun kapasitor, ya udah nilainya itu aja. Nilainya ya itu. Yang akan berubah adalah Q-nya. Kenapa? Karena Q itu bergantung pada V. Q-nya berubah, maka I-nya juga akan berubah. Nah, ini tegangan yang melewati kapasitor tidak bisa berubah secara instan. Dia butuh waktu. Misalkan seperti ini, ya. Seperti ini. Ini mula-mula dia tegangannya 0, dia akan naik sampai suatu ketika ini maksimum, dan udah kalau diisi terus itu dia akan konstan. Kenapa? Ya udah kalau udah konstan udah jenuh, udah nggak bisa diisi lagi. Makanya sering dengar istilah stasioner, artinya ketika sudah ya tidak akan bisa dimuati lagi. V-nya sudah V maksimum. Nah, ini ya hubungannya IT sama dengan C dV/dt, atau kita bisa juga mencari VT sama dengan ini 1/C integral minta hingga sampai T IT dt. Nah, VT sama dengan 1/C integral minta hingga T IT dt. Atau kita bisa ubah ya batas integralnya, kan tadi V atau I itu nanti bergantung dari kondisi awalnya, kondisi awal atau V saat T sama dengan T0, sehingga ini kita bisa ubah. Saya bagi integralnya dari minta hingga sampai T0 dan lanjut T0 sampai T. PT sama dengan 1/C, ini dulu minta hingga sampai T0 ditambah T0 sampai T. Jika integral 1/C dari minta hingga sampai T0 I dt ini sudah tahu namanya VT0, maka kita tinggal selesaikan. Sampai sini ada pertanyaan? Ibu, saya mau bertanya, Bu. Silahkan. Kenapa mesti dari minta hingga, Bu? Kenapa nggak dari 0 aja, Bu? Kenapa dari minta hingga? Karena begini ya, batas kita menghitung itu mulai dari 0. Paham maksudnya? Mulai dari 0. Jadi ketika misalkan gini, saya mau muati ya, memuati itu berarti rangkaiannya ini misalkan ya. Nih saya muati kayak gini. Ya, ini. Saya muati ini mulainya dari mana ya? Mulainya dari seperti ini. Gini, ini dari sini. Sebelum gini, T sama dengan 0, T sama dengan 0 itu ketika switch-nya di close. Berarti ini mulai arus
Harus apa? Harus mengalir. Ketika switch di close, ketika saklar kamu tekan saklar T, itu mulai. Ketika T itu T sama dengan 0. Paham? Ketika ini saklar kan awalnya nih, kamu misalkan nyalain lampu. Ketika kan awalnya saklarnya off dong, ya kan? Ya Bu. Ya kan? Nah, ketika saklarnya off, kamu nggak apa-apain, itu berarti kita menghitungnya dari min tak hingga. Ketika kamu tekan saklar, tek, itu T sama dengan 0. Setelah kamu tekan saklar, harus mengalir. Nah, itu kayaknya akan berjalan positif. Paham nggak? Nah, Jadi Bu, jadi, bentar. ya, Jadi nolnya itu mulainya dari kita mencet saklar itu ya Bu. Jadi udah pas pas-pasan mencet saklar itu udah 0 ya Bu. Baru 0 di situ. itu sama dengan T sama dengan 0. Paham nggak? Nah, karena Bu. si kapasitor atau induktor ini dia kan menyimpan energi, ya kan? Kita kan nggak tahu kapasitor itu awalnya isi atau tidak, kan kita nggak bisa dong buka atau nanya, kamu isi atau enggak, nggak tahu kan? Tapi kan itu ketika sebelum, jadi kalau misalkan gini, saya punya gelas, ya kan? Nah, gelasnya itu ketika belum saya taruh di dispenser. Ya, saya taruh di dispenser. Tapi keran dispenser saya diemin aja. Kalau gelasnya itu isi setengah, berarti itu kita anggap sebagai V saat saklarnya belum on. Betul? Nah, ketika isi yang di gelas itu kan bisa kosong atau airnya bisa sepertiga atau setengah atau airnya hampir penuh, ya enggak? Ya, Bu. Sebelum saklar dibuka. Nah, itu kan harus kita pertimbangkan, harus kita perhitungkan. Maka tambahkan ini nih, minta hingga sampai T0. T0 ini ketika kita mulai buka keran. Nah, ketika kita buka keran, maka muatannya akan bertambah. Nah, tapi kalau misalkan gelas kan airnya akan tumpah gitu kan. Kalau misalkan penuh, nah kalau kapasitor tidak bisa. Kalau misalkan airnya penuh, misalkan muatannya udah penuh, dia ya udah gak akan bisa ditambah lagi gitu. Paham ya? Jadi tadi yang ini nih ya harus diperhitungkan kondisi awal. Tadi saya di mana ya tadi? Harus diperhitungkan kondisi awal. Kondisi ketika dia belum diisi. Makanya ini dari min tak hingga sampai T0 itu artinya dari gelas itu ditaruh sampai mau diisi atau kerannya dibuka. Gitu. Itu kondisinya. Paham ya? Sehingga nanti ini misalnya diketahui, oh isinya setengah, oh isinya sepertiga, oh isinya 0. Ah, ini di sini maksudnya. Gitu. Jadi kondisi saklar itu nanti kayak gini, nanti akan ada di bab selanjutnya. Kalau T kurang dari 0 itu artinya sebelum saklar dibuka. Kalau T sama dengan 0 berarti pas saklar dibuka. T lebih besar dari 0 berarti saklarnya sudah dibuka. Makanya kalau di sini, nah ini awalnya saklar ditutup. Kalau seperti ini saklar tutup. Ini kondisi ini awalnya switch close, saklar tertutup. Diamin aja, itu berarti T untuk yang ini ya, T kurang dari 0. Nah, ini ada keterangannya T sama dengan 0 itu pas dibuka. Gitu.
Jadi nanti berdasarkan gambar. Ada lagi misalkan nanti ya di bab selanjutnya itu akan ada kalau yang gambar ini ada keterangan ini buka berarti T sama dengan 0. Nanti ada yang anak panahnya tutup T sama dengan 0. Berarti itu T sama dengan 0 itu ketika dibuka, ketika ditutup. Berarti T sama dengan min tak hingga itu ketika saklarnya terbuka gitu. Tinggal kalian lihat di gambar. Oke. Nah, ini contohnya. Ini contoh. Kamu lihat contoh di sini, ini ada C-nya setengah farad dihubungkan ya, jadi sebuah kapasitor dihubungkan dengan sebuah sumber arusnya yang mengalir itu ini memenuhi grafik ini, di mana T kurang dari 0, jadi dari min tak hingga sampai 0 itu 0 I-nya, dari 0 sampai 1 itu I-nya T, dari 1 sampai 2 I-nya 1, dan dari 2 sampai sampai tak hingga itu 2. Diminta untuk mencari bagaimanakah kurva V-nya. Jika diketahui T itu sama dengan 0 ya. Untuk T kurang dari 0. Di sini V-nya adalah 0. Paham sampai sini? Paham. Bagaimana cara mengerjakannya? Cara mengerjakannya berarti kamu mulai dari mana? Kamu bikin kayak gini, ya, bikin kayak gini. Ini V T sama dengan 0, di sini 1 C dari 0 sampai T. 0 sampai T, ini ingat ini ya T. Bukan 0 sampai 2, tapi 0 sampai T. Kemudian IT DT. Nah, karena IT-nya ini, IT kan berubah-ubah nih, beda-beda kan. Untuk selang ini sama dengan T, untuk selang sama dengan 2 sama dengan 1, untuk selang lebih besar dari 2 sama dengan 0. Maka kalian kerjakan per part. Part 1 ini, part 2 ini, part 3 ini. Coba silahkan dikerjakan. Paham nggak?
Ada yang bisa? Yang sudah bisa? Jadi kamu nanti mengerjakannya adalah mengerjakannya dari mana? Tadi kan persamanya gini. VT sama dengan 1/C integral 0 sampai T I T dt, gitu kan? Dan diketahui V saat 0 sama dengan 0. Sudah terlihat? Terlihat, Bu. I-nya itu kan ada 3 ada 3 daerah yang berbeda. Nah, berarti kamu ambil satu-satu. T saat apa? Oh, kurang dari T, kurang dari 1. 0 sampai 1. Gitu kan? Ini V V-nya kita gunakan ini kan, T sama dengan 0. Kan masuk ini, masuk rentang ini. Maka kita cari VT-nya. VT sama dengan 1 per apa? Setengah. Integral 0 sampai T. Kemudian fungsi IT-nya apa? Gini kan? Ya, Bu. Integral T dt apa? Setengah T kuadrat. Setengah T kuadrat. Gitu kan? Dari 0 sampai T. Sama dengan T kuadrat, Bu. T kuadrat. Ini VT-nya. Untuk apa? 0 sampai 1. Lalu sekarang untuk T dari berapa? 1 sampai 2. 1 sampai 2 IT-nya berapa? 1, Bu. 1. Maka kita masukkan lagi. VT sama dengan 1 per setengah. Mulainya dari berapa? 1 Dari sampai 2, berarti 1 sampai 2. 1 sampai 2, Bu. Sampai T, Bu. T. Terus IDT. Ya. I-nya berapa? 1, Bu. 1 DT, Bu. DT. Tambah V0. T kuadrat. T sama dengan 1. Nah, sehingga ini kita dapat apa yang ini? 2 kali T dari 1 sampai T 0. T sama dengan 1, kita pakai yang tadi kan yang VT di selang berapa tadi? 0 sampai 1 itu tadi berapa ya? T kuadrat kan? T kuadrat, Bu. Maka ini masukkan ke sini. V T sama dengan 1. Satu kuadrat sama dengan 1. Sehingga ini VT ini untuk T sama dengan 1 ya. Yang ini VT sama dengan apa ini? 2 T min 1 plus 1 sama dengan 2T 2T min 1.
Jadi kamu dapat persamaan kedua untuk selang 1 sampai 2. Sekarang untuk selang apa? Untuk selang C. T lebih besar dari 2. Caranya sama, PT sama dengan 1/2 integral 2 sampai T. Berapa? IT-nya? IT-nya 1. IT-nya 1? IT-nya berapa? Lihat di soal 0, Bu. tadi. 0 0, Bu. DT ditambah V0 untuk T sama dengan 2. boleh dicari dulu V0 untuk T sama dengan 2, berarti pakai persamaan yang tadi 2T min berapa? 2 kali 2 min 1 sama dengan 3. Maka VT sama dengan 2 kali 0 ditambah 3 sama dengan 3. Maka saya dapat apa? Saya dapat 3 buah VT sama dengan atau 4. Ini T kurang dari 0, T antara 0 sampai 1, T antara 1 sampai 2, T lebih besar dari 2. Ini nilainya 3, yang ini tadi apa? 2. T min 1. T min 1, yang ini? T kuadrat. Yang ini? 0. 0. Maka grafiknya seperti apa? Grafiknya kamu buat T kurang dari 0, dia 0. T sampai 1, T2, dan ini. Buat di sini 1, 2, 3. Karena maaf ini agak turun. I 3. Nah, ini kalau saya masukkan dari kan 0 sampai 1. Saya masukkan nilai yang maksimum 1. Nilainya ada di sini 1. Berarti ini adalah kuadratik ke bawah. Terus ini adalah dari ini 2T min 1 sampai 2 linear. Kira-kira kalau linear gini. Nah, ini paham sampai sini? Jadi bentuk grafiknya seperti ini mungkin ya. Ini kuadratik, kemudian linear, terus gitu. Paham ya sampai sini ya? Paham, Bu. Oke. Baik. Sampai sini ada pertanyaan? Sini ada pertanyaan? Pertanyaan? Cukup? Cukup, Bu. Baik, kalau cukup saya cukupkan dulu untuk pertemuan hari ini. Silakan nanti ada PR yang berisi yang tadi itu ditambah dengan yang barusan kita pelajari. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.